أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, mana lebih bagus mic-nya ini? Yang di mimbar? Ya. Gimana Ibu? Jelas? Jelas? Hah? Atau kurang jelas? Ya. Soalnya ini subuh. Ya, kan? Kalau kurang jelas itu ya udah jelas saja udah mau tidur. Hah? Gimana? Mau tidur atau mau ngantuk? Ya. Nggak apa, yang mau tidur silakan tidur, yang ngantuk silakan ngantuk. Ya. Pokoknya kita duduk di masjid ini sampai sholat zuhur. Ya. Siap sampai sholat zuhur? Ya, sampai sholat zuhur. Mudah-mudahan ngantuk kita, tidur kita dicatat sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngantuknya, tidurnya niatkan untuk zikir kepada Allah. Ya, ngantuk, tidur itu memang ya bagian dari zikir kepada Allah. Ya, bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia. Ya, coba kalau kita nggak ngantuk gimana? Ya, nggak tidur gimana? Ya nggak enak gitu. Nggak ngantuk, nggak tidur, ujungnya nggak bisa sholat gitu. Ya, karena orang kalau nggak tidur 24 jam nggak tidur ya nggak bisa sholat nanti. Nggak lama ya orang begitu biasanya ya disolati. Ya. Ya kalau nggak bisa tidur, nggak bisa ngantuk, ya ujungnya disolati. Kalau kita masih bisa tidur, masih bisa ngantuk, itu tandanya kita masih hidup dan insya Allah masih sehat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Karena itu bangun tidur kita disunnahkan baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah kami atau setelah kematian kami. Dan hanya kepada Allah kita bakal kembali. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan. Ini insya Allah hari terakhir. Hah? Hari terakhir ya? Hah? Belum jelas? Sudah jelas. Mana ada nggak jelas? Ya, masa nggak jelas? Jelas. Ya, dalam Islam itu ajaran-ajarannya itu ya jelas. Ya. Cuman kadang-kadang kita aja nggak mau jelas. Ya. Sudah jelas sholat zuhur, masih juga apa sudah zuhur atau belum? Ya, masih pura-pura nggak jelas. Ya. Sudah subuh, masih pura-pura nggak jelas juga.
Kita itu yang jelas itu, yang sering jelas itu nggak mau tidak itu pas buka puasa, itulah jelas. Ya kan, pokoknya nggak ada mau terlambat. Itu kalau soal buka puasa. Mungkin itulah satu-satunya ajaran Islam yang paling digemari. Pokoknya nggak mau nunda kalau sudah buka puasa, ya kan? Nggak ada yang mengatakan nggak jelas ini. Pokoknya udah jelas buka. Tapi yang lain-lain itu dianggap nggak jelas. Ya salat zuhur sudah jelas terang benderang, masih dianggap belum jelas itu. Iya kan? Salat asyar juga begitu, masih dianggap belum jelas. Maghrib juga masih juga belum jelas. Padahal ayam itu sebelum maghrib pasti masuk pulang, iya kan? Kan begitu. Kambing juga begitu, pasti pulang. Termasuk burung, jelas sudah subuh itu jelas. Bahkan waktu sebelum subuh itu sudah jelas juga itu. Maka jago rata-rata berkokok, ya betul? Berkokok. Nggak ada ayam, nggak ada burung yang terlambat bangun gara-gara nggak jelas. Jadi Allah buat kehidupan ini ritmenya sebenarnya sangat jelas, gitu. Karena Allah peredarkan bulan, peredarkan matahari, bintang, itu ya jelas. Maka orang tua kita dahulu, meskipun nggak punya jam, itu jelas. Betul? Ya, ladangnya jelas, meskipun nggak punya jam. Para pelaut-pelaut kita, itu meskipun nggak bawa kompas, jelas. Betul? Masih bisa pulang, ya kan? Ya kan? Asal tidak hanyut. Orang tua kita mengarungi lautan, Sumatera ini kan luar biasa, Bengkulu. Tapi alhamdulillah nggak ada yang nggak balik, kecuali memang ya ada musibah. Selama tidak ada musibah maka balik. Zaman sekali jangankan ke laut, ke Jakarta aja kadang nggak balik. Iya kan? Jakarta nggak balik. Ke Bali nggak balik, sebulan baru balik. Kenapa? Dinas luar katanya. Kecantol di sana. Ada di sini ini, jangankan ke Jakarta, jangankan ke Bali. Loh, di tempat yang tahu itu nggak balik di situ. Tahu-tahu, itu deh, beliau tahu. Iya, tahu-tahu, itu nggak balik itu. Itulah sebenarnya dalam Islam itu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Memang ada di antara kedua itu umurun mustabihat, perkara-perkara yang samar. La ya'lamuha katsirun minan nas, memang enggak banyak diketahui orang, tapi ada yang tahu. Itu pentingnya ilmu. Memang nggak semua tahu, makanya perlu tanya kepada yang tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir, artinya orang yang punya pengetahuan. Punya pengetahuan jika kamu tidak tahu. Nah, kita hari ini tuh nggak tahu, nggak tanya. Sudah diberitahu, nggak mau tahu. Nah, itu yang masalah itu, ya kan itu. Malah ada iklan, lebih baik sesat di jalan daripada malu bertanya. Iya kan ada itu. Lebih baik malu daripada, lebih baik sesat di jalan daripada malu bertanya. Enggak, yang ada sekarang itu. Yang benar kan lebih daripada sesat di jalan. Lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Maka jangan malu bertanya. Tapi enggak sekarang, enggak apa-apa. Lebih baik sesat di jalan demi malu bertanya. Nah, gitu. Ini kan ada di iklan itu, ya kan? Iklan apa itu? Iklan apa itu? Sudah enggak ada lagi ya? Nah, iklan apa tadi katanya? Iklan rokok katanya. Benar itu. Sudah tahu masih juga. Nah, sudah tahu masih juga
Masih sudah tahu malah bertanya, sudah tahu tapi masih juga dibeli. Iya kan? Sudah tahu. Apa itu? Merokok bisa membunuhmu. Iya kan? Tapi masih bayangkan bagaimana orang membeli sesuatu yang bisa membunuhnya sendiri. Gitu. Ini. Pokoknya kalau yang beginian tuh ibu-ibu ya senang. Enggak, kita enggak pakai singgung menyinggung ini. Ya kan? Tidak pakai singgung menyinggung. Karena apa? Di antara tujuan ibadah puasa itu adalah agar kita cerdas. Lah kalau kita sudah berpuasa berulang kali masih nggak cerdas ya nggak tahu gitu, ya kan? Tujuan puasa dan tujuan Al-Quran diturunkan itu antara lain supaya kita cerdas. Coba cerdas. Ayat pertama turun Iqra, baca. Wong sudah bisa membaca kan? Kecuali kalau dulu nggak bisa membaca. Memang Nabi mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Tapi baca, coba baca. Iklan itu apa bunyinya? Kan gitu. Coba baca. Sudah bisa membaca? Bagaimana kita masih pura-pura tidak bisa membaca? Padahal puasa itu dan Al-Quran diturunkan agar kita cerdas. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala berfirman tujuan puasa itu la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa. Bagaimana takwa itu? Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian itu bertakwa kepada Allah, maka Allah anugerahkan kepadamu furqan. Furqan itu apa? Pembeda. Pembeda. Manusia itu disebut cerdas karena sebenarnya bisa membedakan. Bukan sekedar bisa tulis baca. Kalau bisa tulis baca tapi masih tetap nggak bisa membedakan, lah untuk apa? Ya kan? Binatang kan memang diantara kenapa binatang itu kita bilang bodoh? Karena nggak bisa membedakan. Nggak bisa membedakan ini makanan milik kawannya atau makanannya sendiri. Kan nggak bisa membedakan. Ini padi ditanam petani nggak boleh dimakan atau ini rumput yang boleh dimakan. Kan nggak bisa membedakan. Pokoknya serbu saja. Ya kan begitu. Awalnya saja bisa membedakan. Ini anaknya. Ini anaknya. Kalau binatang itu rata-rata bisa membedakan ini anaknya. Tapi itu sebatas setahun atau 3 bulan. Setelah 2 tahun nggak tahu lagi. Ya kan nggak tahu lagi kan? Nggak tahu lagi. Hah? Gimana? Nggak tahu kan? Nggak tahu lagi. Ayam itu, masya Allah tahu itu anaknya. Maka dijaga. Tapi nanti kalau sudah jadi jago-jago gimana? Enggak tahu lagi itu. Enggak tahu lagi. Ngejar maknya juga enggak apa-apa. Gitu. Enggak tahu juga saudara. Tapi kalau manusia kan tidak. Manusia harus tahu. Tapi ada juga katanya. Itu berarti yang tidak cerdas. Gitu. Gak usah dibilang yang bigal lah, yang tidak cerdas itu. Bahasa halusnya itu yang tidak cerdas. Loh kenapa? Lo nggak bisa bedakan. Ini makanannya, apakah ini makanannya atau tidak? Kan nggak bisa bedakan. Kalau sampai nggak bisa bedakan, ya berarti sama dengan ayam. Ini gajinya atau bukan? Bukan gajinya, lo diambil juga. Ya kan? Ini pajak rakyat yang harus dimasukkan ke negara atau dimasukkan ke saku. Lu dimasukkan ke saku kan? Itu berarti nggak cerdas, itu kan? Nggak cerdas. Termasuk juga ini bininya atau bukan ya? Nah,
Masa bininya aja nggak tahu? Ya kan? Itu berarti nggak cerdas, nggak furqan. Termasuk ini makanannya yang baik atau tidak. Loh, orang yang cerdas kan bisa membedakan. Ini ayam beneran atau hanya rasa-rasa ayam. Itu kan seharusnya bisa. Kita ini kan apa? Ya sering terjebak. Makan ayam hanya rasanya. Iya kan? Ayamnya nggak ada. Hanya rasa ayam. Hanya rasa ayam. Soto Lamongan. Ya kan? Ternyata bukan soto Lamongan, hanya rasanya saja. Ya kan? Padahal seharusnya kita cerdas. Tapi yang sangat penting adalah itu tadi. Ini perintah Allah atau bukan? Ini halal atau haram? Ini bermanfaat atau tidak? Itulah tujuan puasa. Agar kita punya kecerdasan. Karena memang luar biasa. Saat kita puasa itu kan cerdas sekali. Ya kan? Pokoknya tidak mau makan, tidak mau minum setelah terbit fajar. Kan cerdas. Tepat waktu kita. Tepat waktu. Nggak makan, nggak minum setelah terbit fajar. Termasuk nggak dekat-dekat bini juga kan? Nah, itu kan. Ini sudah mulai nih, karena menjelang hari raya ini. Sudah mulai cerdas. Iya kan? Itu. Jadi sampai dengan kita tidak akan makan sebelum maghrib. Ya, kurang 1 menit, entar dulu. Sampai kurang 1 menit. Berarti kan sangat cerdas kita. Perhitungan kita akurat. Enggak mau meleset, ya kan? Termasuk dalam soal makan dan minum tadi. Sangat cerdas kita. Sangat cerdas. Jangankan 1 gelas, 1 tetes kita jaga supaya enggak masuk, ya kan? Maka ibu-ibu enggak akan ada yang mau nyicip, ya kan? Ya, jangankan nyicip koral 1 truk, ya kan? Beras 1 butir, 2 butir saja enggak mau dia, ya kan? Ini bukan ibu-ibu, ya kan? Bapak kan? Ya, jangankan nyicip aspal 1 drum, ya kan? Ya. Air dikit saja enggak mau, ya kan? Ya kan? Jangankan nyicip apa itu? Anggaran perjalanan dinas, ya kan? Yang biaya berapa itu? 5 juta, 10 juta, ya kan? Enggak mau nyicip. Ya enggak mau nyicip itu seharusnya. Karena yang sedikit saja tidak mau melakukan. Jadi kita dibuat sangat cerdas. Jangankan yang haram, daging babi. Daging sapi saja kalau belum waktunya kita nggak mau. Betul? Itu kan sangat cerdas. Jangankan istri orang, istri sendiri saja dekat, entar dulu, abang lagi puasa. Cerdas sekali kan? Luar biasa. Kecerdasan kita di saat kita puasa. Itulah takwa. Jadi memang kecerdasan itu sebenarnya tidaklah ada di otak. Tapi kecerdasan yang sejati itu ada dalam hati. Karena banyak, apalagi hanya di mata kepala, ya kan? Di mata kepala. Karena menurut mata kepala, jeruk mencuri dengan jeruk membeli apa bedanya? Ya sama-sama jeruk, ya kan? Berdasarkan mata kepala, sama kan? Ibu-ibu, kangkung ngutil dengan kangkung membeli, apa bedanya menurut mata kepala? Ditumis ya sama rasanya kan? Ya kan sama. Menurut pikiran juga sama aja itu. Kalau dibawa ke laboratorium juga sama kayaknya. Tapi menurut hati kita yang sudah diisi dengan spirit iman atas dasar puasa, jelas beda kan? Antara jeruk mencuri dengan jeruk membeli. Beda kan? Kita nggak mungkin mau makan kalau itu jeruk ternyata
mencuri. Padahal di lidah rasanya sama. Tapi di hati kita nggak sama. Karena itu biasanya lidah tidak akan tertelat. Ini hebatnya kecerdasan hati. Kecerdasan hati. Dan itu adalah buah daripada pembinaan selama ibadah di bulan Ramadan, puasa. Puasa tidak sekedar mengajarkan kecerdasan secara indrawi, bahkan tidak hanya sekedar secara akli, tapi lebih daripada itu qalbi, imani. Maka yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman nggak masuk puasa itu, nggak masuk. Nggak masuk. Bagaimana melakukan sesuatu tanpa ada pengawasan, tanpa ada kontrol? Nggak ada kontrol kan? Kita puasa ini kan tidak ada yang ditugaskan untuk sebagai pengawas. Bayangkan, kalau jalan-jalan itu, proyek-proyek itu kalau nggak ada pengawas gimana? Wong ada pengawas saja masih sondol sana, sondol sini, gitu. Pengawasnya juga disondol juga, kena juga. Ini kita puasa, itu tidak ada panitia dan juga tidak ada pengawas, mandiri. Maka yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman dari mana? Fil qalb, di dalam hati sanubari kita. Sehingga betul kita berpuasa, disiplin kita puasa. Sampai hari ini kita puasa, alhamdulillah. Ya. Besok masih juga? Masih juga besok. Ya nggak apa-apa. Asal jangan besok lusa, selesai sudah. Kita mau nambah pokoknya. Saking semangatnya. Karena panggilan iman bukan sekedar panggilan pikiran. Tapi karena ini memang panggilan iman, ya nanti dilihat bagaimana. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan sempurnakanlah bilangannya. Sempurnakan itu maksudnya 1 bulan penuh. Perlu diketahui bahwa bulan Qamariyah itu sempurna bisa terjadi 29 hari, bisa terjadi 30 hari gitu. Itu memang biasa itu. Ya. Dan sebenarnya kalau mau hitung-hitungan ya manusia itu diberi oleh Allah akal pikiran yang cerdas, ya tahu sebenarnya itu. Bulan ini sekarang di mana? Itu tahu. Pakai akal, itu tahu gitu. Pakai tahu, hanya persoalan ini kecil atau besar, ya kan? Tapi itu ada, gitu kan itu. Jadi jelas. Ya sama dengan subuh lah, fajar. Meskipun kita nggak nengok kan kita tahu sekarang itu. Termasuk zuhur. Zuhur itu kan kita tahu ini sudah masuk waktu zuhur atau tidak. Meskipun kita nggak nengok-nengok matahari kan, nggak bawa tongkat kan. Kalau dulu bawa tongkat jebret. Ini zuhur atau belum? Bukan gitu. Sekarang ya nggak usah kita kemana-mana bawa tongkat, meskipun boleh, tapi bukan untuk itu kan, untuk nahan tubuh kita supaya nggak oleng. Kita lebih mudah pakai jam kan sekarang. Jadi kita diperintahkan untuk menyempurnakan. Sudah sempurna maka bertakbirlah atas petunjuk yang Allah berikan. Ala mahadakum. Apa petunjuknya? Al-Quran. Yang membuat kita cerdas. Tanpa Al-Quran memang kita nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Tanpa Al-Quran memang betul manusia itu nggak akan tahu istrinya, nggak tahu anaknya tanpa Al-Quran. Karena yang mengajarkan ini istri, ini anak, dan ini punya hukum-hukum tertentu yang itu berdampak dunia akhirat, itu kan hanya Quran. Itu kan hanya Quran. Nikah itu dengan siapa? Siapa yang nggak boleh dinikah itu kan Quran. Lihat kalau nggak percaya di KUHP
Ada nggak bab mahram? Ada nggak? Nggak akan ada. Ini bibi nggak boleh dinikahin, ada di KUHP? Nggak ada. Adanya itu di dalam Al-Quran. Adanya dalam Al-Quran. Bagaimana pakaian yang menutup aurat supaya nggak sama dengan binatang? Kan itu adanya dalam Al-Quran. Dalam hukum-hukum yang lain nggak akan kita ketemukan. Dan oleh karena itu nggak usah heran. Kalau ada manusia, lo kok di bandara, itu hanya pakai celana dalam. Iya kan? Karena dia apa? Nggak tahu, nggak baca Quran, nggak punya Quran. Dia mengatakan apa? Hak asasi. Karena di hukum kami nggak ada. Dan di sebelah sana juga ada yang hanya pakai, mohon maaf, karena belum tahu, nggak baca Quran, maka pakaiannya itu ya pakai daun-daunan. Barangnya itu dikasih selongsong, kan gitu kan? Kayak keris, kan gitu kan? Kan begitu. Nah, ajaran Islam datang bagaimana? Mereka kita ajarin untuk pakai baju yang bagus, untuk pakai celana yang bagus, sarung yang bagus, jas yang bagus. Tapi bagi yang nggak baca Quran, nggak apa-apa, biarlah. Itu adalah kebudayaan. Astagfirullahaladzim. Perlu dilestarikan. Loh kok begitu perlu dilestarikan? Iya, kearifan lokal. Loh, apa gunanya sekolah? Apa gunanya pendidikan? Kalau ternyata yang nggak tahu tetap dibiarkan, gitu. Yang nggak tahu kok dibiarkan, dianggap kebudayaan. Ya Allah, itu ketika orang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, hanya berpegang dengan nafsu, itulah. Maka orang yang tidak berpegang dengan Al-Quran, biarlah yang bodoh semakin bodoh, yang miskin semakin miskin. Gitu. Tapi kalau Islam tidak. Yang bodoh harus dicerdaskan. Ya. Yang miskin harus diangkat harkat dan martabatnya. Oleh karena itu diingatkan, karena kita diajarkan kecerdasan mengakhiri bulan Ramadan, itu kita diwajibkan setiap orang, setiap jiwa bayar zakat fitrah. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk diberikan kepada fakir dan miskin, supaya tidak ada yang susah pada hari raya itu, supaya semuanya walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya semuanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas petunjuk yang diberikan. Karena itulah Al-Quran fungsinya adalah hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan-penjelasan akan petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda. Membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi nyambung antara Al-Quran dengan hati kita yang dipersiapkan dengan cara berpuasa. Wala'allakum tashkurun, agar kalian semuanya bersyukur, riang, bergembira, dan terus menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan apa yang dilarang kita jauhi. Kita cerdas. Dan kita menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Allah, sehingga ujungnya kita bisa selamat dunia akhirat. Bagaimana ukurannya kita selamat, kita sukses? Kita bisa pulang kampung itu. Kampung. Kayak di dunia lah itu. Di antara tanda perantau itu sukses, pulang kampung. Tapi pulangnya pulang bawa, kok bawa utang? Itu yang ngenes itu. Itu ya zaman kini.
Kalau zaman dulu yang saya dengar-dengar dari orang tua, nggak mungkin anak mau pulang kampung atau ini pulang kampung kalau pulang tidak bawa uang, bawa baju, bawa hadiah dan seterusnya. Memang ini zaman sudah kebalik-balik. Lu nggak malu pulang bawa utang. Pulang ngutang, balik lagi nambah utang. Ini bahaya. Kita bisa pulang kampung yang sejati. Pulang kampung yang sejati kemana? Di mana kampung kita dahulu? Kampung kita dahulu adalah di surga. Sudah kita bahas kemarin kan? Kedua orang tua kita kampungnya itu di surga. Allah perintahkan untuk merantau ke bumi, menjadi khalifah, ngatur bumi. Karena di bumi ini banyak yang perlu diatur, ya kan? Ada buah-buahan, ada ini, ada itu, kan luar biasa bumi ini. Kita diperintahkan oleh orang tua kita diperintahkan untuk ngatur, menjadi khalifah di muka bumi. Dan kita lahir di tanah rantau, yaitu di planet bumi ini. Kita lahir di sini. Memang kita tidak lahir di surga. Kita lahir di bumi sebagai anak-anak yang lahir di perantauan. Orang tua kita sudah kembali pulang, ya kan? Gimana? Kita mau nyusul nggak? Ya, mau nyusul. Pulangnya kemana? Tentu saja ke surga. Itu namanya pulang kampung ke surga. Pulang kampungnya ke surga. Dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin untuk memimpin umat manusia di akhir zaman agar pulang ke surga, yaitu pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah beliau yang menunjukkan kita jalan untuk bisa pulang kampung dengan baik. Maka beliau diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatku, jika kalian mencintai Allah, mau pulang kampung dicintai Allah dan kamu mencintai Allah, berarti dimasukkan ke dalam surga, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan demikian kita nanti akan diundang dan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, tentram. Kenapa tenang dan tentram? Karena nggak ada dosa, nggak bawa dosa, makanya kan tenang kan? Kita di bulan Ramadan ini kan tenang. Kenapa tenang? Nggak ada kemaksiatan. Ibu-ibu tenang kan? Kenapa? Karena nggak ada hutang. Iya kan? Coba kalau banyak utang, nggak ada yang bisa tidur. Iya kan? Apalagi kalau ada yang barusan makan daging babi, ya, atau yang mencuri, pasti nggak tenang. Kucing aja kalau mencuri itu nggak tenang. Tengok kanan kiri kan? Iya, kucing itu. Orang kan juga gitu. Kalau ada yang mencuri ya pasti nggak tenang. Pasti nggak tenang. Jangankan yang tua, anak-anak saja kalau mencuri nggak tenang. Kemarin siang-siang ada yang lompat masuk ke pondok lewat jendela. Ya pasti nggak tenang dia. Baru dipelototnya terus kabur. Terpirit-pirit kemana dia? Itu nggak tenang. Coba kalau masuk rumahnya sendiri kan tenang. Atau bertamu ke pesantren dengan baik-baik kan tenang. Tapi karena nggak jelas, ya nggak tenang. Jadi kenapa kapan kita tenang? Saat kita berada di jalan yang benar, sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita tenang. Ya, termasuk di pengajian ini kan tenang semuanya. Saking tenangnya sampai tidur. Tapi kalau di sini enggak, saya perhatikan enggak ada yang tidur. Ya, ada lagi. Berbeda dengan di tempat lain. Ustadz baru salam assalamualaikum udah tidur. Ini enggak ada yang tidur, ya kan? Tenang. Tenang. Jadi kenapa kita tenang? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir kepada Allah itulah yang membuat tenang. Bukan makan. Karena kalau kita makan yang haram justru enggak tenang. Orang itu tidak akan tenang hidupnya kalau makan yang haram. Berbaju yang haram. Berbini yang haram. Pasti enggak tenang, ya kan?
Jangan-jangan tahu, ya kan? Maka ada yang bilang nikah siri. Lu kok nikah kok siri? Nikah kok siri? Nikah itu ya diumumkan. Ini istri saya, ya kan? Iya, nikah kok siri? Punya istri kok sembunyi-sembunyi? Ada apa dia? Ya kan? Ya kalau itu halal ya pasti diumumkan ini istri saya yang paling saya cintai. Di samping itu juga, nah kan gitu. Itu kan tandanya nggak bener kalau disembunyi-sembunyikan itu. Ya kenapa? Orang yang di jalan Allah tenang, maka dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu, pulanglah kamu nak. Kita kira begitu, pulanglah kamu kepada Tuhan. Irji'i ila rabbiki, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam kondisi kamu senang dan kamu diridhoi, dalam kondisi kamu ridha dan kamu diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Sawal itu di Sabtu 22 April, dan hampir sebagian ada ini rupanya hanya sedikit negara karena 61 negara Islam ini ditetapkan di hari Jumat 21 April. Jadi ingin saya minta pendapat dari Ustaz terkait perbedaan ini tadi di penyampaian Bapak juga Bapak sedikit mungkin itu menurut saya. Satu, saya baca-baca artikel di Timur Tengah, Arabia sekitarnya, dan berada di Afrika Utara seperti Libya, Maroko, Aljazair. Jadi ketika pemerintahnya itu menetapkan satu Syawal pada hari Ahad, pada hari Jumat, jadi saya baca artikel itu karena saya baru ke sana kan. Hampir sebagian umat Islam di negara itu di hari itu juga melaksanakan satu Syawal. Nah ini berbeda dengan kita di negara Indonesia. Jadi ketika pemerintah kita menetapkan satu Syawal itu di hari Sabtu, banyak sebagian yang tidak mengikuti apa yang pemerintah tetapkan. Jadi maksud saya Pak Ustadz, bilangan itu sudah jelas kemarin kan. Maksud saya kenapa itulah yang membedakan. Saya tidak menyatakan ada perbedaan satu Syawal Jumat atau Sabtu, tapi di negara lain itu ketika pemerintahnya menetapkan satu Syawal misalnya hari Jumat, hampir kalau artikel saya baca itu hampir keseluruhan masyarakatnya itu mengikuti yang dikatakan oleh pemerintah. Nah itu sedikit perbedaan di negara kita Indonesia. Maksud saya, sampai kapan kami masyarakat menengah ini akan melihat situasi seperti ini yang akan terjadi terus, perbedaan satu Syawal, perbedaan satu Ramadan. Dari maksud saya sampai kapan? Agar mungkin kita juga menginginkan ada keseragaman. Seperti saya mensatir pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Dia mengatakan Muhammadiyah atau NU itu menetapkan satu Syawalnya sama, lebaran satu Syawal, cuman bedanya harinya Muhammadiyah Jumat, NU itu satu. Maksud saya, kapan Pak Ustaz akan melihat seperti ini, dan kenapa tidak bisa negara Indonesia ini khususnya kita
bukan ormas mungkin bisa mengikuti apa yang dilakukan pemerintah dan berkaca dengan negara-negara di Timur Tengah atau di Afrika Utara. Terima kasih, mohon penjelasan dan juga mohon tanggapannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, sampai kapan kita betul-betul bisa bersatu? Khususnya dalam menentukan misalnya ya 1 Syawal, 1 Ramadan, dan juga dalam menentukan yang lain-lainnya. Jawabannya adalah sampai kita punya pemimpin yang betul-betul bagus, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Itu. Kalau kita punya pemimpin yang seperti itu, ya kan? Jadi begitu. Nah, sekarang kita koreksi aja. Kenapa pemimpin kita begitu enggak? Kalau pemimpin kita menuntut kita semuanya untuk mentaatinya, apakah pemimpin kita memang betul taat kepada Allah dan Rasul? Ya kan itu? Kenapa dalam hal ini minta ditaati, dalam hal yang lain enggak begitu konsisten misalnya? Itu diantara orang yang enggak mau ikut, gitu, ya kan gitu. Apakah mereka betul menjalankan Al-Quran dan Sunnah? Kok ini ujuk-ujuk mau gitu kira-kira. Itu satu. Itu satu poin. Apakah betul pemimpin yang ada sekarang itu memang harus kita patuhi mutlak? Ya kan? Itu satu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri minkum. Ulil amri di antara kalian. Maksudnya apa? Betul kita diperintahkan oleh Allah taat kepada ulil amri, tapi ulil amri yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasul, ya. Taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, tapi taat kepada ulil amri itu muqayyad, terikat. Kalau memang kita diperintahkan dalam kebaikan dan kita dilarang dalam keburukan sesuai dengan perintah Allah atau sesuai dengan syariat Allah. Itu satu. Yang kedua, sekarang kenyataannya kita ini manusia. Ya. Manusia itu punya kecerdasan, punya kecerdasan. Mari kita lihat bagaimana yang sebenarnya. Yang sebenarnya Jumat itu bisa tanggal 1 saja atau bisa juga tanggal 1 atau tanggal 30. Kira-kira Jumat itu punya tanggal berapa? Gimana? Maksud saya, hari Jumat itu pastinya mungkin punya 2 tanggal atau hanya 1 tanggal. Nah, itu dia. Berarti kan nggak mungkin hari Jumat itu bisa tanggal 1, bisa tanggal 30. Nggak mungkin kan? Harus 1. Berarti harus 1 kan? Kalau Jumat itu tanggal 1 berarti bukan tanggal 30. Kalau Jumat itu tanggal 30 berarti bukan tanggal 1. Jelas sampai di sini? Karena apa? Bulan itu 1. Bulannya orang NU dengan bulannya orang Muhammad apa beda? Sama kan? Lihat, timbang. Iya kan? Jumat tanggal 21 April. Iya kan? Jumat itu tanggal 21 April kan? Pasti tanggal 21 April kan? Nggak mungkin tanggal 22 kan? Nggak mungkin tanggal 20 juga kan? Nah, kira-kira gitu. Jadi hari Jumat itu pasti tanggal 1 Syawal atau tanggal 30. Nah, silakan ditimbang. Nggak mungkin Jumat itu punya 2 tanggal. Itu jawaban orang main-main. Pokoknya semua hari raya tanggal 1 Syawal. Ya belum tentu, nggak bisa. Mana tanggal 1 Syawal? Ada yang tanggal 30 Syawal, ada yang tanggal 1 Syawal, ada yang tanggal mungkin 2 Syawal. Nggak mungkin 1. Karena tanggal itu
satu. Jadi gitu ya, satu. Titik yang kedua tadi. Hari Jumat itu pasti salah satu. Tanggal 1 Syawal atau masih tanggal 30 Ramadan gitu. Ya kan? Jelas? Ini pilihan ya. Yang ketiga, silakan dipilih. Ini kan ujian. Hari Jumat tanggal 1 Syawal. B tanggal 30 Ramadan. Nah, pilih. Iya kan? Pilih. Itu salah satu yang benar itu. Jangan dibilang kalau ada ujian A benar, B benar. Lalu dipilih dua-duanya. Salah semua nanti itu. Jelas? Ya. Kita kan punya pikiran. Punya pikiran. Maka silakan untuk dipilih mana kira-kira yang benar. Hah? Kok bisa? Enggak bisa. Kalau A benar, B benar berarti Jumat itu punya 2 tanggal. Gimana? Berarti punya 2 tanggal. Benar nggak itu? Jumat itu punya 2 tanggal. Kita cerdas. Orang itu punya kecerdasan. Gimana bisa terjadi hari Jumat itu punya 2 tanggal? Wong mata bulannya itu sama. Pasti salah satu. Gimana sampean? Ayo. Ayo, Jumat itu punya 1 setanggal atau 2 tanggal? Coba Bapak Ibu. Punya 1 atau 2? 1. Kalau punya 1 saya lanjutkan. Tapi kalau nggak punya 2 ya silakan. Tapi saya nggak termasuk. Jadi Jumat itu ya hanya punya 1 tanggal. Misalnya anak kita, kalau tidak bisa nyalakan itu urusan lain. Tapi bahwa faktanya pasti salah satu itu bagaimana? Bener nggak? Anak kita lahir hari Jumat, sampean kasih tanggal berapa? Sampean kasih tanggal 1 atau tanggal 30? Atau sampean kasih tanggal dua-duanya? Nah, nggak bisa. Saya ingin tanya, Nabi Muhammad lahir hari apa? Tanggal? Sepakat? Mungkinkah ada yang ngasih tanggal 11? Mungkinkah ada yang ngasih tanggal 13? Di belahan seluruh dunia ini. Jelas? Berarti hari Senin itu tanggalnya 1, 12 Rabiul Awal. Jelas? Kan begitu kan? Gimana? Saya cerdas nih. Jadi supaya kita nggak ngikut-ngikut aja sama orang itu. Nggak semuanya 1 Syawal. Lihat kata siapa? Harinya sama kok. Masa tanggal itu bisa 2? Gimana? Bulan itu sama di dunia ini. Emang Muhammadiyah punya bulan sendiri? NU punya bulan sendiri? Saudi punya bulan sendiri? Indonesia punya bulan sendiri? Tidak. Bulan Allah hanya ciptakan satu. Sama dengan matahari satu. Maka nggak ada orang mengatakan matahari kembar. Gegeran. Jelas? Sepakat? Bahwa tanggal itu 1. Jelas? Mana? Kalau tanggal 1, kalau hari itu tanggalnya hanya 1, maka tinggal pilih. Mana yang benar? Inilah ujian dalam hidup. Inilah ujian dalam hidup. Memang ujian hidup itu ya ini. Kamu puasa atau tidak puasa? Kamu hari raya atau tidak hari raya? Ini ujiannya. Maka memang ya saya ngasih pencerahan insya Allah supaya kita cerdas, supaya kita nggak sekedar ikut-ikutan aja. Kayak orang ngomong, udah semua pokoknya tanggal 1 Syawal. Ini kata siapa? Kok bisa semua tanggal 1 Syawal? Ada yang kemarin sudah hari raya, 1 Syawal juga. Ada yang hari Ahad baru hari raya. Apakah 1 Syawal juga? Udah langkah panjang 1 Syawal. 1 Syawal itu hanya satu hari. Jelas? Jelas? Nah, tinggal berikutnya pilih gitu. Mana sebenarnya yang 1 Syawal? Ayo tebak-tebakan. Mana yang sebenarnya 1 Syawal? Tebak-tebakan.
Menurut Muhammadiyah, 1 Syawal itu hari Jumat. Menurut Muhammadiyah. Karena apa? Karena menurut data hisab dan semua sepakat, nanti sore menjelang matahari atau pas matahari terbenam itu bulan sudah di atas ufuk. Di atas ufuk. Artinya sudah di atas matahari dan matahari sudah di bawah. Itu semua sepakat. Semua sepakat. Semua sepakat. Jadi Muhammadiyah menetapkan berarti sudah 1 Syawal. Sudah di atas matahari. Berarti sudah memulai peredaran baru. Gitu. Menurut Muhammadiyah. Menurut NU belum. Karena meskipun di atas matahari, tapi bulan itu belum kelihatan dengan mata kepala. Gimana? Zaman ikut yang mana? Ikut yang mata kepala atau ikut yang pikiran? Semua sudah sepakat, matahari itu sudah di atas ufuk. Tapi menurut NU belum kelihatan. Belum kelihatan. Gitu. Jelas? Jadi ikut yang mana? Ikut yang kelihatan atau ikut yang nggak kelihatan? Kelihatan. Ya? Nggak kelihatan. Kita punya istri di dalam kamar, nggak kelihatan mata. Kita ngaku istri kita ada atau tidak? Kok enggak? Astagfirullahaladzim. Nah itu dia. Kita ikut yang mata kepala atau ikut yang pikiran? Istri kita di dalam kamar, itu kan, itu nggak kelihatan mata. Kita akuin istri kita ada atau tidak? Bahaya kalau kita akuin istri kita nggak ada. Itulah orang yang dinas luar. Mana istri? Nggak ada istri saya nggak punya istri. Iya. Meskipun ini agak serampangannya, tapi kira-kira gitu. Jadi itu eyalannya di situ. Maksud saya perdebatannya di situ. Ya kita orang-orang awam ini jadi korban. Iya kan itu. Jadi ikut yang mata kepala atau ikut yang pikiran. Sudah di atas ufuk, sudah di atas matahari. Tapi masih perlu ditengok ada enggak, gitu loh. Gitu. Bagi Muhammadiyah enggak perlu lagi ditengok, pokoknya sudah ada. Apalagi kalau banyak mendung, gimana nengoknya? Gitu. Wong ada kok. Dan itu sudah sepakat. Hitungan hisab itu sepakat. Sama dengan menghitung hari ini ada gerhana. Ada gerhana? Ada gerhana hari ini. Semua orang sudah tahu. Hari ini ada gerhana. Gitu. Itu perhitungan hisab itu begitu detailnya. Gitu. Jelas? Jelas sampai di sini? Bentar dulu. Ikut yang mana dulu? Belum. Kalau belum mau ikut yang mana karena masih remang-remang, saya ajak untuk pelesir dulu kalau gitu. Udahlah, di Indonesia ini gegeran NU Muhammadiyah ini. Gara-gara nengok nggak nengok itu. Saya ajak umroh. Bapak Ibu saya ajak umroh ke Mekah. Yuk kita ke Mekah aja. Ya. Tapi nanti jam 12 malam kita tahu. Gitu. Dan tapi secara ilmu, secara pengalaman dan seterusnya, kita kalau jalan ke Mekah, maka nanti ternyata di Mekah itu kelihatan bulan itu. Gitu. Malam Jumat nanti jam 12 malam itu di Mekah kelihatan. Gitu. Di Indonesia masih debat ada atau enggak atau tidak. Tapi nanti di Mekah itu sudah kelihatan. Nah, gimana kita? Gimana? Masih juga nggak ada hilal? Gimana? Masih belum nongol juga dia hilal? Ayo, coba. Nah, gimana? Gimana kira-kira? Halo? 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 Masih Jumat atau masih Sabtu? Halo? Nah, saya enggak ngiring loh.
Saya ngajak kita itu cerdas. Karena hari ini itu banyak sekali yang maksud saya tidak membawa kepada kecerdasan. Nggak ngelihat fakta itu. Asal sama dengan makan rasa ayam pada rasa-rasa. Nah, itu. Kalau nggak kelar di ini ya saya ajak ke Mekah. Ayo kita lihat di Mekah. Di Mekah tapi nanti jam 12 malam. Tapi menurut ilmu juga, karena di sana itu sudah di atas 3 derajat, maka menurut ilmu hisab manapun juga sudah kelihatan. Dan memang di kalender, ini gini ya, kalender Muhammadiyah itu Jumat 1 Syawal, kalender NU itu Jumat 30 Syawal, 30 Ramadan. Lihat. Jadi kan beda ini. Kalau Bapak mau saya ajak ke Ummul Qura, ke Mekah, dan sebenarnya nggak harus ke sana. Kita pinjem kalender mereka. Jumat itu di Ummul Qura, di Mekah, di Saudi. Itu tanggal berapa? Ternyata sudah tertulis tanggal 1. Gitu. Tanggal 1. Jadi terserah. Jadi gimana? Jadi Jumat tanggal 1 atau tanggal 30? Ya, nanti malam sudah masak lontong atau belum? Aduh. Itu penjelasannya. Jelas. Berikutnya, saya tambah lagi pengetahuan. Kita ini orang-orang yang punya akal, punya pikiran, dan Islam itu sangat menghargai akal, sangat menghargai pikiran. Dan juga Islam itu membawa kepada kemudahan, itu membawa kepada kemudahan. Makanya kita punya kalender, itu. Punya pedoman juga, pedoman sholat, ya kan? Kita kan punya pedoman sholat tuh, ya kan? Kita menentukan sholat demi kemudahan, mau selalu nengok matahari, atau kita cukupkan percaya dengan jadwal sholat. Nah, ibu-ibu, bapak, sudah cukup nengok jadwal kan? Repot kalau kita nengok matahari, subuh nengok matahari, fajar, repot. Maka kita cukup nengok jadwal. Besok subuh itu jam berapa? Kita sudah tahu sekarang. Bahkan minggu depan kita subuhnya itu tanggal jam berapa ya? Kita tahu, kita sudah bisa mempersiapkan sekarang. Zuhur nanti bulan depan itu jam berapa ya? Oh, zuhur bulan depan itu jam 12. Anak saya nikah. Maka bagaimana nyusun acara sudah bisa dibuat sekarang supaya nggak tumburan dengan zuhur. Jelas? Kita begitu kan? Boleh begitu kan? Boleh kan? Nggak usah nanti, kita nanti tengok dulu lah. Bulan depan itu zuhur itu tanggal berapa? Nggak harus begitu kan? Wong kita sudah nengok. Sama sebenarnya. Kita mau menentukan Idul Fitri itu sebulan sebelumnya atau pas malam itu. Nah, itu dia. Yang gampang itu kita nentukannya dadakan atau persiapan jauh-jauh sebelumnya. Padahal kita punya ilmu pengetahuan. Ini terus terang gara-gara perdebatan ini, ibu-ibu kan deg-degan. Jadi masak lontong atau tidak? Iya kan? Coba bayangkan, ibu-ibu sudah masak lontong, ya. Ternyata diumumkan Sabtu, dan ibu-ibu ikut itu. Gimana kira-kira lontong yang dibuat? Catering yang sudah dipesan ribuan. Ya kan? Gimana presiden? Gimana gubernur sudah ngundang catering ribuan untuk hari Jumat? Gara-gara diumumkan enggak jadi. Ternyata Idul Fitri itu 1 Syawal itu hari Sabtu. Gimana kira-kira? Gelabakan kan? Kenapa kok enggak jadi? Karena enggak kelihatan hilal. Nah, gitu kan? Gimana? Subuh belum jadi. Karena nggak kelihatan fajar. Itu kenapa? Mendung semuanya.
Jadi sholat jam 6 sah? Ya tidak. Gitu pengetahuan. Makanya yang ada perdebatan ini sebenarnya tinggal di di Timur Tengah masih ada, tapi relatif sudah tidak karena hitungan sudah konstan. Khususnya di dunia barat nggak akan mau itu lebaran dadakan. Ya. Karena apa? Karena mereka terkait dengan dunia mereka yang sudah terjadwal semuanya. Bagaimana menentukan liburan? Bagaimana menentukan liburan? Gimana menentukan transportasi, nyiapkan ini yang mau mudik dan seterusnya. Kalau kemudian ternyata duduk. Oleh karena itu, wallahualam, saya melihat kita ini bisa gampang sebenarnya menentukan Idul Fitri itu. Sebelum Ramadan kemarin masuk, itu seharusnya Idul Fitri sudah bisa ditetapkan. Jadi semua mempersiapkan Idul Fitri itu sudah bisa. Tidak harus malam ini. Wong kita itu sudah punya ilmu kok. Sebagaimana tanggal itu kan sudah dibuat, kalender itu sudah dibuat setahun. Loh kok kemudian nggak jadi berlaku? Gitu. Jelas? Jelas? Jadi mana? Ahad atau Jumat? Kok Ahad gimana? Udah lewat. Nggak ada yang milih Ahad itu. Itu. Gimana Pak Abu Bakar, Pak Ketua? Silakan. Dari mereka itu kan ada hadis Nabi sahih. Kenapa? Dari mereka itu ada dalilnya hadis Nabi. Makanya para sahabat bertanya, kalau kamu memang masyarakat, maka cukup kata di itulah dari antara mereka bukan mati-matian. Itu kalau ragu. Nah kalau nggak ragu? Ini mungkin itu Pak. Kalau ragu-ragu kan, ini kan jelas. Oleh karena itu, saya sebagai orang cerdas tadi, saya bukan cenderung, saya pasti yang Jumat. Nah. Pasti yang Jumat. Jadi oleh karena itu, kita putih aja ini, Jumat untuk Sabtu. Salah nanti memutuskan. Itu yang pertama. Kedua ini dalam Ustaz menceritakan dan mengabarkan bahwa semua dosa itu Pak yang bunuh kecuali doa syirik. Bagaimana dengan dosa riba? Riba itu termasuk dosa syirik atau masih dapat dari bunuh? Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Sebentar, nyambung yang disampaikan tadi. Hadisnya itu bukan kalau kamu ragu. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah atau fa'akmilul 'iddah gitu. Kalau bulan itu enggak jelas saat itu karena mendung, karena ini dan karena itu, maka sempurnakan bilangan menjadi 30 atau perkirakan gitu. Tapi kalau guma, kalau mendung gitu. Dan zaman itu memang ya kadang mendung dan belum ada teknologi atau pengetahuan hisab yang memadai. Nabi juga memerintahkan pakai ru'ya. Itu zaman itu kalender belum ada juga gitu. Ahli hisab belum ada juga. Nabi mengatakan inna ummatun ummiyah. Kita ini umat yang masih ummi. La naktub wa la naksub, kita ini belum pandai menulis, belum pandai menghitung gitu. Jadi dasarnya itu. Nabi nyuruh itu karena belum pandai, umatnya belum pandai menulis, belum pandai berhitung. Masih banyak yang buta huruf. Itu persoalannya gitu. Kalender belum ada. Termasuk kalender jadwal sholat juga belum ada. Maka tancap itu kalau untuk nengok zuhur, asar, kan gitu kan? Gitu. Satu. Yang kedua tadi soal riba. Syirik ya. Doa musyrik, doa syirik tidak diampunin oleh Allah. Tapi dengan catatan itu dibawa mati. Ingat, dibawa mati. Tapi kalau orang bertobat ya diampunin Allah. Jangan sampai salah.
musyrik nggak bisa diampunin. Bisa, bertaubatlah kepada Allah. Para sahabat itu mantan-mantan musyrik, ya kan? Itu. Maka silakan yang musyrik, yang pernah nyembah berhala, nyembah kuburan, yang pernah nyembah keris, nyembah akik, ya kan, sihir dan seterusnya itu segera minta ampun. Ya Allah, minta ampun. Bertobat, dan itu ditinggalkan. Gitu. Ada kok di tokoh kita itu juga, dia bertaubat kepada Allah karena dulu sering mengamalkan amalan-amalan syirik, kekebalan, minta pertolongan jin dan seterusnya. Betul, jadi kebal. Itu hebat. Itu ngaku dia. Tapi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang suka minta-minta ke kuburan, curhat di kuburan. Tolong Pak, tolong Bu. Itu enggak boleh. Bertaubat kepada Allah. Ke kuburan itu mendoakan. Bukan malah minta, ya. Itu. Nah, riba. Bagaimana dengan riba? Riba itu termasuk dosa besar. Sama, kalau dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni. Yang sudah banyak makan riba, bergelut dengan riba, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bertobat, diampuni oleh Allah kalau bertobat. Tapi bagaimana kalau belum bertobat? Ancamannya dosanya besar. Memang tidak seperti syirik, tergantung Allah. Bisa dimaafkan Allah, bisa juga disiksa dulu. Tapi yang jelas riba itu dosanya sangat besar. Karena fa'dzanu biharbim minallah, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya, gitu. Berat. Demikian. Ada lagi? Ya. Jadi cuma keyakinan bahwa saat ini satu pesawat, cuma saya lihat di televisi di mana-mana ada di suatu tempat atau tempat itu kalau pagi mengadakan sholat itu dilarang pemerintah ke bumi. Contohnya saya tengok di televisi. Nah sekarang kita di Bengkulu, besok ada pesawat, tapi di mana melaksanakan sholat itu? Masjid sini tidak, misalkan masjid raya tidak. Nah mau lagi mana akan besok sholat itu? Dengar. Sebentar, sudah. Ya. Ya. Saya jawab. Pak Menteri Agama, Pak Yakut itu sudah mengumumkan itu. Yang ikut Muhammadiyah hari Jumat silakan. Dan beliau menginstruksikan kepada pemerintah daerah tidak boleh melarang. Pak Yakut, Menteri Agama. Karena nggak mungkin melarang Muhammadiyah. Satu, nggak mungkin melarang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu menghitungnya, punya hitungan, bukan asal-asalan. Yang kedua, Muhammadiyah itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Berani ngelarang Muhammadiyah? Nggak berani. Muhammadiyah itu berdiri tahun 1912. Indonesia belum ada. Indonesia belum ada. Berjuang Kiai Ahmad Dahlan dan juga yang lain-lainnya itu. Mohon maaf, termasuk NU belum lahir. Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu bukan ormas sembarangan. Saya pernah juga memang sekolah di Muhammadiyah SMP. Dan saya ingin sampaikan, kenapa saya sekolah SMP Muhammadiyah? Karena nggak ada SMP lain. Negara belum bisa buat SMP, Muhammadiyah sudah bisa. Kakak saya, ayu saya sekolah bukan di SD, di Ibtidaiyah Ma'arif. Kenapa di Ibtidaiyah? SD hanya ada satu, nggak tertampung di situ. Maka sekolah di Ibtidaiyah Ma'arif. Milik siapa itu? Milik NU. Jangan coba-coba itu. Dua ormas ini. Indonesia negara belum bisa melakukan, Muhammadiyah sudah melakukan. Berapa sekolahan Muhammadiyah, berapa sekolahan NU sekarang? Seambrek-ambrek.
Sebelum pemerintah punya sekolahan, NU Muhammadiyah punya sekolahan duluan. Sebelum pemerintah punya rumah sakit, Muhammadiyah NU mungkin sudah punya rumah, atau Muhammadiyah punya rumah sakit. Sebelum pemerintah punya sekolahan, NU sudah punya pondok pesantren banyak sekali. Jadi jangan main-main memang dengan dua ormas itu. Maka benar Pak Yakut tuh, jangan dilarang, nggak boleh. Memang berani, kualat nanti. Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah pikirannya sudah jauh ke depan, supaya masyarakat nggak bingung. Sudah ditetapkan jauh-jauh hari, sebulan yang lalu, bahkan setahun yang lalu, hari raya itu hari Jumat 1 Syawal bertepatan dengan 21 April. Itu Muhammadiyah supaya apa? Supaya ibu-ibu juga nggak repot. Nah, gitu sebenarnya. Ada kepastian gitu. Maka bijak sudah pemerintah itu. Ya bagus, nggak apa-apa. Jangan ada yang larang. Dan oleh karena itu dimanapun sholat besok itu tidak ada yang larang gitu. Di Bengkulu sudah diumumkan, di sini ada banyak. Tinggal persoalannya pilihan. Tapi memang Pak Yakut nanti malam baru mengumumkan sesuai dengan yang diterjunkan tim ru'yatnya itu. Tapi sebenarnya beliau dan juga kawan-kawan yang ada di situ itu sudah punya draft. Ini hilal sekian, maka nggak akan ada yang lapor melihat gitu. Maka kemungkinan besar kalau ikut pengumuman Pak Menteri, Sabtu lah siap-siap, jangan sekarang gitu. Jangan Jumat gitu. Itu aja semua, bijak juga. Jadi gampang kan? Saya ingin ngasih Bapak kepastian aja gitu. Kalau nunggu pemerintah, maka kemungkinan jangan masak lontong dulu malam ini. Itu sebenarnya. Tapi kalau ikut yang kepastian yang awal, sudah masalah. Dan besok hari raya tidak ada yang melarang. Gitu. Maka tidak ada pertanyaan, Ustadz, saya salat di mana besok? Iya, terserah. Masjid ini mengadakan besok juga nggak ada yang melarang. Di situ Aliman Tanah Bata itu besok nggak ada yang melarang, di Suprapto nggak ada yang melarang, di mana banyak, nggak susah ngitung saya di kota ini. Karena apa di kota ini ya Muhammadiyah banyak, sekolahan Muhammadiyah banyak. Ya. Universitas yang terbesar di Bengkulu ini ya Universitas Muhammadiyah. Anak bapak-bapak itu banyak kuliah di situ. Jadi gimana? Gitu. Jadi Indonesia ini memang ya unik, alhamdulillah. Gitu. Tapi di Saudi insya Allah ya kompak memang. Jumat 1 Syawal gitu. Jadi tinggal ya tenang-tenang aja, happy aja lah ya, nggak usah gegeran. Ya, kalau besok ada yang hari raya, mohon maaf ya saya makan lontong. Bapak gimana, sudah belum hari raya? Kalau sudah kesini yuk kita makan lontong. Gitu. Ya gitu aja, aman. Gimana? Jelas? Alhamdulillah. Jadi tidak ada alasan tidak bisa sholat. Memang ada. Habib Rizik mengumumkan, Habib Rizik mengumumkan kalau nanti kelihatan, dan biasanya kelihatan. Jadi inilah juga persoalan itu. Ada tim itu nanti malam itu ada yang mengumumkan kelihatan. Saya dari kecil udah tahu. Tapi nggak diterima untuk di level Kemenak. Perkiraan saya FPI itu akan ada timnya yang lapor melihat. Dan oleh karena itu Jumat nggak puasa, Jumat nggak puasa. Tapi kata Habib Rizik, nggak apa-apa lah, kalian Jumat nggak puasa, tapi Sabtunya jadi ke Lebaran. Gitu. Hah? Ya, boleh bagi beliau. Nah itu bagi Bapak dan bagi saya. Iya, enggak. Beliau kan mungkin aja ya FPI barusan dibubarkan, nanti dibubarkan lagi kan gitu. Gitu. Ya kalau kita ini aman kok gitu. Enggak apa-apa, besok Lebaran juga enggak ada masalah. Enggak mungkin lah orang Suprapto Seminang itu ditangkap, ini enggak mungkin gitu. Udah dewasa. Saya itu senang melihat masyarakat itu dewasa. Yang enggak dewasa itu yang di elit. Iya kan? Gitu. Jelas? Nah, ada apa lagi? Pas. Jadi gimana ibu-ibu?
Masih lontong? Ya, ya. Kalau ada yang sudah lebaran besok datang ke rumah ya silakan. Ya, ya. Silakan, ya, silakan. Demikian, selamat semuanya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.